Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi kali ini kita akan membahas tentang wan prestasi dan perbuatan melawan hukum. Oke, next. Dalam perkara perdata di pengadilan, hanya ada 2 kasus yang diperiksa oleh pengadilan negeri. Yang pertama adalah kasus wan prestasi, kemudian yang kedua kasus perbuatan melawan hukum. Ya, jadi kalau gugatan di pengadilan itu yang diperiksa hanya 2 kasus. Yang pertama adalah kasus wan prestasi, yang kedua kasus perbuatan melawan hukum. Untuk tatap muka kali ini kita akan membahas terlebih dahulu tentang wan prestasi. Kemudian untuk perbuatan melawan hukum akan kita bahas setelah ini. Setelah tatap muka hari ini. Apa yang dinamakan wan prestasi? Yaitu tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur. Baik kesalahan itu karena kesengajaan maupun kelalaian. Jadi kita tekankan bahwa wan prestasi adalah tidak terlaksanakan kewajiban karena kesalahan debitur. Jadi di sini adanya suatu wan prestasi selalu diawali adanya perjanjian antara kedua belah pihak. Ya, jadi harus diawali suatu perjanjian. Baik itu perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa, perjanjian hutang piutang, dan perjanjian lain-lain. Ya. Jadi saya ulangi, adanya suatu wan prestasi selalu diawali adanya suatu perjanjian. Next. Jadi bentuk-bentuk wan prestasi yang pertama, debitur atau salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sama sekali. Jadi kita ketahui suatu perjanjian di situ pasti ada hak dan kewajiban masing-masing pihak. Nah, kemudian wan prestasi ini bisa terjadi karena salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sama sekali. Kemudian yang kedua, salah satu pihak benar melaksanakan kewajibannya atau prestasinya, tetapi tidak tepat waktu atau terlambat. Jadi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Kemudian, wan prestasi juga terjadi apabila salah satu pihak melaksanakan kewajiban atau prestasi, tetapi
prestasi yang dilakukan itu tidak seperti yang diperjanjikan. Yang ketiga, wan prestasi bisa terjadi apabila debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Ya, jadi suatu perjanjian itu ada hak, ada kewajiban masing-masing pihak. Nah, kemudian di situ juga jangan sampai sesuatu itu dilakukan. Ya, jadi debitur ini atau salah satu pihak melaksanakan yang menurut perjanjian tidak diperbolehkan. Next. Kemudian tata cara menyatakan debitur wan prestasi. Ya, jadi syarat utama seseorang atau salah satu pihak ini dikatakan wan prestasi apabila sebelum ada gugatan harus dilakukan somasi maupun inbreekstelling. Ya, jadi kalau ada suatu perjanjian, kemudian salah satu pihak ini wan prestasi, maka tidak serta-merta pihak yang lain, pihak kreditur ini menggugat ke pengadilan. Akan tetapi sebelum menggugat di pengadilan, dilakukan somasi. Ya. Cara yang pertama adalah dengan cara somasi atau peringatan, yaitu peringatan tertulis dari kreditur kepada debitur secara resmi melalui pengadilan negeri. Jadi dilakukan peringatan terlebih dahulu, ya. Jadi peringatan ini bisa peringatan somasi di mana yang somasi ini peringatannya secara tertulis dan melalui pengadilan negeri. Akan tetapi juga bisa dilakukan inbreekstelling, artinya peringatan kepada debitur atau yang melakukan wan prestasi kepada debitur tidak melalui pengadilan negeri. Pertanyaannya adalah bagaimana kalau tidak melalui pengadilan negeri? Jadi bisa peringatan ini dilakukan oleh debitur langsung dilakukan kreditur langsung kepada debitur. Kemudian isi peringatan atau somasi ini harus memenuhi 3 unsur. Ya, jadi nanti kalau kalian praktek membuat somasi atau peringatan, ketiga unsur ini harus terpenuhi. Harus kalian penuhi. Jadi yang pertama isi peringatan yang pertama berupa teguran kreditur supaya debitur segera melaksanakan prestasi atau kewajibannya. Kemudian unsur yang kedua dasar teguran, ya. Jadi di situ ada kronologisnya, ya. Jadi kenapa teguran ini disampaikan kepada debitur, semacam kronologis sehingga terjadi wan prestasi.
unsur yang ketiga yaitu tanggal paling lambat untuk memenuhi prestasi. Ya, jadi di situ setelah adanya peringatan, maka kreditur ini memberi tenggang waktu kapan terakhir atau paling lambat debitur ini harus memenuhi kewajibannya.